lah ya, kita sepakat semua bahwa adalah sebuah kehormatan bagi kita boleh menyampaikan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Amin. Dan lebih terhormat lagi menyampaikan firman Tuhan di depan para hamba-hamba Tuhan yang luar biasa ya. Luar biasa hari ini. Puji Tuhan dan di depan para senior-senior sekalian, puji Tuhan. Dan terima kasih untuk kehormatan ini bisa berbagi, sharing bersama dengan hamba Tuhan, rekan-rekan sekalian. Oke. Baik, puji Tuhan. Oke. Mohon izin saya agak ke bawah sedikit ya, supaya saya bisa lihat. Boleh ya? Izin Pak Ketua. Siap. Nah, puji Tuhan, perkenalkan ini keluarga saya, Bapak Ibu saudara ya. Saya biasa hadir di yang fellowship kelompok 4, puji Tuhan. Dan anak saya yang pertama, Kevin, dia kelas 3 SMA, lalu ada istri saya Eva, lalu anak putri saya yang Carmela, dia kelas 2 SMP, puji Tuhan. Dan kami melayani di gereja yang ada di Kebo Iwo sana. Di belakangnya Balik TV. Ini dia Balik TV. Yang ini Balik TV-nya, kami di paling pojok di sini ya, saudara ya. Oke, ini yang ini gerejanya, ini pastori dan parkiran. Jadi kami dikelilingi oleh sawah. Jadi segar setiap hari. Puji Tuhan. Kami memulai pelayanan ini sekitar 4 tahun yang lalu. Ya, jadi kami masih kami di Balikpapan, di Balikpapan lagi. Sebelum di Bali kami lama di Balikpapan, lalu di Bali ini kurang lebih 9 tahun, Bapak Ibu Saudara ya. Dan merintis gereja ini sekitar 4 tahun yang lalu kurang lebih. Dan Tuhan percayakan kami. Cek 1 2 3, ya, puji Tuhan. Dan kita juga ibadah pagi kami jam 10 pagi, lalu kita juga ada di sini berarti kita mulai di Nusa Dua sini di tempat ini kita pakai juga ibadah jam 6 sore, kurang lebih hampir sekitar 10 bulanan gitu ya. Dan semuanya karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Kita sepakat untuk ini, kita bisa melayani itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, saya diberikan sebuah topik mengenai penginjilan. Dan saya percaya kalau ketika kita mendengar penginjilan, itu memang hari-hari kita sebagai hamba Tuhan, betul ya. Dan di inti ministry kita diingatkan setiap detik untuk kita membawa kabar baik. Jangan lupa untuk menginjil, menjangkau mereka yang terhilang. Dan itu sebabnya alasan kita ada di sini pun adalah untuk kita sekali lagi diperlengkapi, untuk kita dimotivasi, untuk kita disemangati kembali, untuk kita terus bergiat yang memang yang menjadi tujuan kita ada di muka bumi ini. Yang setuju katakan amin. Itulah perintah. Kita dikotbahkan, kita mengkotbahkan, kita diajari bicara mengenai amanat agung, perintah agung yang diberikan kepada semua orang yang percaya. Nah, dari kasih Tuhan, kita akan melihat beberapa fakta terlebih dahulu bicara mengenai hal ini. Nah, kita sepakat bersama-sama bahwa penginjilan itu bicara mengenai kabar baik, menyampaikan kabar baik. Saya tidak menyoroti mengenai metodenya dan sebagainya. Jadi hari ini kita sharing saja, berbagi cerita, kan gitu ya Bapak Ibu ya. Berbagi cerita apa yang Tuhan kerjakan dalam pelayanan kami. Selama kurang lebih 4 tahun kami boleh melayani. Jadi kalau ditinjau dari segi usia pelayanan, masih sangat muda sekali, masih usia perintisan, begitu ya. Dan puji Tuhan. Oke, terima kasih. Nah, itu sebabnya saya memberikan sebuah judul untuk renungan kita, sharing kita. Mungkin bisa dikecilin sedikit ini. Terima kasih. High-nya dikurangi sedikit. Yang high-nya dikurangi sedikit. Yang gain-nya di atas dikurangi. Cek 1 2. Oke, good, thank you, Pak. Tepuk tangan dulu buat Bapak Somen, luar biasa. Ya, terima kasih Pak memberkati ya. Buka Bapak besar di surga. Amin. Di bumi juga. Nah, hari ini saya masih bicara mengenai bahwa kita ini adalah kabar baik. I am good news. Saudara dan saya adalah kabar baik. Kata saya adalah kabar baik. Saya adalah kabar baik. Jadi kita tidak sekedar menyoroti metode bagaimana kita menyampaikan kabar baik, tapi kita kembali kepada
sebelum kita bicara mengenai kita menyampaikan kabar baik, saya mengajak kita bersama-sama pagi hari ini bahwa kitalah kabar baik itu. Amin. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, survei yang dibuat oleh Gordon Conwell, ini surveinya saudara 2022, jadi sangat baru sekali saudara ya, bahwa pertumbuhan kekristenan di dunia itu 1,17% kekristenan. Ya, itu sebabnya kita mendapatkan sebuah angka saat ini kekristenan di seluruh dunia itu pertengahan 2022 2,56 miliar orang. Ya, 2,56, let's say sepertiga penduduk dunia ini adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Tingkat percaya seperti apa? Yang penting dia Kristen. Nah, kira-kira begitu saudara ya. Lalu tahun 2050 prediksinya berdasarkan presentasi ini saudara, maka diprediksi bahwa kekristenan itu akan mencapai angka 3,3 miliar dengan tingkat pertumbuhan 1,17% di seluruh dunia. Yang paling besar kekristenan, angka pertumbuhan paling cepat itu di Afrika. Nah, kita tahu ada sebuah gereja namanya Kanaan Land, gereja yang panjangnya 3 km di sana gitu. Jadi ibadah luar biasa, 200.000 orang, 300.000 orang sekali ibadah. Jadi bukan di Korea dia terbesar, tapi di Afrika, saudara ya. Kita bisa Google di internet. Nah, ini sesuatu yang menarik bagaimana gereja terus bertumbuh. Tapi di sisi yang lain, Bapak Ibu Saudara, sebuah survei menunjukkan bahwa nanti di tahun 2060-an kurang lebih, kekristenan bukan lagi agama terbesar di dunia. Bukan lagi, saudara. Disalib kita oleh Muslim Islam. Surveinya tingkat pertumbuhan 1,1 sekian persen, saudara ya. Tapi Islam itu pertumbuhannya 1,8%. Jadi let's say sekarang tahun 2025, 25 sampai 30 tahun dari sekarang, Islam menjadi agama terbesar di dunia. Dengan populasi pertumbuhannya kurang lebih seperti itu, sudah dalam ini survei antara dua prediksi surveinya berdasarkan pertumbuhan dunia yang kurang lebih bertumbuh selama ini akan mengalami pertumbuhan jumlah 32%, saudara ya, populasi dunia. Nah, akan terjadi pertumbuhan yang luar biasa di Muslim. Di Amerika, Bapak Ibu Saudara bisa lihat di sana, terjadi penurunan angka kekristenan yang sangat signifikan di Amerika, saudara. Tinggi sekali dari tahun 1972, diprediksi tahun 2070 turun terus, saudara. 64%, tinggal 35%. Jadi apa yang terjadi? Nah, sebuah surveinya Bapak Ibu Saudara, kenapa kok Islam itu bisa bertumbuh lebih cepat? Nah, salah satunya kenapa mereka bertumbuh lebih cepat itu adalah dari segi biologis. Ternyata itu menarik juga ya, dari segi biologis. Kenapa? Karena keluarga-keluarga Muslim itu punya anak banyak dan punya istri. Nah, itu dia. Jadi surveinya kenapa kok bisa jadi banyak gitu ya. Kok cepat sekali pertumbuhannya? Ternyata salah satu faktor terbesarnya adalah faktor faktor biologis. Itu yang harus dipungkiri. Ini bisa dibuktikan secara ilmiah dan seterusnya, saudara ya. Nah, tapi ada satu hal, kenapa orang Muslim itu bertumbuh dengan sangat cepat, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan? Yang menariknya adalah bicara mengenai identitas. Di Amerika terjadi orang meninggalkan gereja, Bapak Ibu Saudara ya. Lalu angka orang menjadi ateis itu sangat tinggi. Nah, dari angka ateis inilah orang mencari ya, lalu mereka berjumpa dengan yang namanya Islam. Sehingga sekarang, saudara, di Amerika itu pertumbuhan Islamnya kerasa sekali, saudara. Pelan-pelan tapi pasti. Di Eropa, kita tahu di Eropa banyak gereja-gereja itu dijual jadi masjid. Bukan rahasia lagi, Bapak Ibu Saudara. Bahkan gereja Indonesia, orang-orang Indonesia patungan beli bekas gereja di Eropa sana untuk jadikan masjid. Nah, kembali, apa yang menjadikan pertumbuhan yang begitu cepat?
Ini bicara mengenai identitas. Ada sesuatu yang mereka lihat berbeda dengan Islam ini, saudara. Nah, kalau kita melihat di sekeliling kita, identitas itu sesuatu yang menarik. Ya. Nah, kalau misalnya orang menjelaskan Kristen itu bisa dibedakan dengan agama yang dari mana membedakannya? Jadi dari survei ini ternyata penekanannya kepada identitas yang berbeda. Ada sesuatu yang berbeda. Nah, oke. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya mengajak kita untuk melihat bersama-sama berdasarkan beberapa ayat di sini berkenaan dengan kembali kepada panggilan kita, kembali kepada tugas kita sebagai orang-orang yang percaya berdasarkan pengajaran Tuhan Yesus. Dan ini yang saya jadikan sebuah dasar untuk kita bisa memutarbalikkan survei ini, saudara. Katakan amin. Harusnya kita yang lebih cepat pertumbuhannya. Nah, oke. Hari ini yang saya mau share dua hal saja. Yang pertama, bahwa kita ini dipanggil untuk memberi rasa kepada dunia ini. Kita tahu semua mengenai khotbah Yesus, pengajaran Yesus mengenai garam, kamulah garam dan kamulah terang dunia. Saya temukan di sini bahwa saudara dan saya dipanggil untuk memberi rasa bagi dunia ini. Tidak tahu fungsi dari garam itu apa, memberikan rasa. Selain mencegah pembusukan karena waktu itu belum ada kulkas, saudara, jadi orang mengawetkan makanan, sayur dan sebagainya dengan garam. Ya, banyak pelajaran mengenai garam di Perjanjian Lama, di Perjanjian Baru juga. Kita nggak mau kupas ke sana, tapi kita melihat praktisnya saja. Saya menemukan ada sebuah terjemahan yang sangat menolong untuk memahami ayat ini, kaitannya kita memberi rasa bagi dunia ini. Matius 5:13 kata apa? Kamu adalah garam dunia. Ini menunjuk kepada ketika berkata kamu adalah, itu menunjukkan sebuah identitas. Who you are? Siapa kamu? Siapa kita? Saudara dan saya adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia dihasilkan? Perhatikan, sengaja saya menggunakan warna merah di sini dekat sana miring. Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Terjemahan The Message menolong kita memahami ayat ini, saudara. Perhatikan, saya kutip terjemahan The Message. Let me tell you why you are here. Yesus berkata, saya mau kasih tahu ya, untuk apa, mengapa engkau ada di muka bumi ini? Mengapa aku memilih engkau menjadi hambaku? Mengapa aku memilih engkau menjadi muridku? Why you are here? Kata Tuhan. You are here to be salt, seasoning. Saudara ada di sini menjadi salt seasoning that brings out the God flavors of this earth. Jadi kita ada di sini untuk kita menghadirkan rasa Tuhan di muka bumi ini. Katakan amin. Amin. Sekali lagi. If you lose your sadness, kalau kita kehilangan rasa, kita kehilangan keasinan kita, how will people taste godliness? Kalau kita sudah kehilangan, terjemahan baru katakan, kita menjadi tawar, gak ada rasanya. Bagaimana orang bisa merasakan Tuhan? You lost. Perhatikan, ini menarik sekali. You lost, kamu telah lost your usefulness. Jadi kita kehilangan tujuan kita ada di sini. And will end up in the garbage. Jadi kita artinya di tong sampah. Rasa apa yang kita berikan? Nah, bicara rasa itu, rasa gak pernah bohong, katanya, betul ya? Kalau asin gak asin. Kalau manis, manis. Kalau baik, baik. Rasa gak pernah bohong. Nah, ketika kita kehilangan rasa, maka kita kehilangan panggilan kita. Jadi kita kehilangan rasa, maka kita kehilangan fungsi kita, usefulness. Kita tahu Mother Teresa, kita semua tahu beliau. Seluruh hidupnya menggarami dunia, memberikan rasa ilahi, kasih Tuhan
dirasakan hard. Jadi hardiness Tuhan itu bisa dirasakan, bisa dicicipi mereka yang diabaikan, mereka yang dibuang. Gak tahu bagaimana ending hidup dari Mother Teresa. Orang-orang merasakan, bahkan lintas agama, sosial, ras setuju. Siapa Mother Teresa? Mother yang penuh dengan compassion, belas kasihan. Dia telah seluruh hidupnya menjadi sebuah rasa yang menghidupkan, menyegarkan orang-orang yang ada di India. Bahkan rasanya bisa kita rasakan sampai di sini. Maka dijadikan dia sebagai contoh hari ilustrasi. Dan saudara juga mungkin pernah menyampaikan khotbah ilustrasi beliau. Nah, saudara Tuhan, hari Minggu kemarin kita buat sebenarnya konsepnya ini gala dinner, saudara ya. Konsepnya gala dinner. Jadi ibadah raya kita buat seperti orang pesta. Lalu kita undang semua orang bisa datang. Siapa aja mau datang, ada juga nggak datang, banyak juga yang nggak datang. Tapi konsepnya adalah kita mau undang semua orang, siapa saja. Ya puji Tuhan, ada kurang lebih 30 orang yang baru datang. Kalau makan biasanya orang mau datang. Di satu metode beginilah yang kami lakukan itu undang kasih makan-makan. Nah, gitu. Tuhan Yesus suka makan-makan ya. Makan-makan. Jadi kita set up ruang ibadah seperti gala dinner. Jadi ada round table, ada snack, ada makanan, ada door prize, semuanya sudah kita lakukan. Tujuannya apa sebenarnya? Kami mau memberikan rasa kepada orang-orang itu bahwa saudara berharga, kami peduli. Itu yang kami menerjemahkan rasa itu. Mungkin Bapak Ibu saudara rekan-rekan bisa menerjemahkannya dengan hal yang lain. Kami memberikan rasa. Dan seluruh jemaat diajar untuk saudara makanan yang saudara bawa tidak sekedar buat orang kenyang. Tapi pastikan saudara doakan terlebih dahulu sehingga orang merasakan Kristus, tidak hanya kenyang perutnya, tapi jiwanya merasakan kasih Tuhan melalui makanan, minuman, snack, buah yang kau bawa. Kita doakan kita berkati semua makanan. Dan kita ajak para leaders untuk mereka memberikan kehangatan, menyambut dengan hangat. Karena kita sedang memberikan rasa ilahi kepada mereka. Dan begitu ada 5 orang yang terima Yesus kemarin malam. Kemuliaan bagi Tuhan. Endingnya, jadi kita konsep endingnya ini baru kita lakukan, saudara ya. Dan ada mungkin ini bisa berjalan di tempat-tempat saudara juga ya. Nah, saudara kasih Tuhan. Oh, ini suasana. Jadi kita endingnya aja kita sampai ke kabar. Di seluruh jemaat kita aktifkan mereka bisa khususnya undangan yang baru. Oke, dan berikutnya juga kami punya baru memulai panti asuhan Bapak Ibu Saudara. Belum banyak anaknya, baru 5 orang saja. Kita mulai saja. Tujuannya adalah memberikan rasa. Jadi, saudara kasih Tuhan, beberapa waktu yang lalu ada seorang ibu yang posting di Facebook. Postingan di Facebooknya adalah ini. Apa ini ya? Terpotong. Mama melakukan semua ini karena mama terpaksa sayang. Mama minta maaf beribu-ribu. Ampun, maaf buat kamu. Siapa tahu ada yang mau adopsi ini anak kalau ada kontak nomor ini saja. Nah, saya nggak tahu ini itu jemaat kita. Dia bilang akhirnya datang ke ibu ini. Tanya, kenapa kamu posting itu? Take down, maksudnya hapus postingannya, itu orang disalahgunakan. Karena memang ada orang kayak gini, orang ambil dia jual. Saya mau asuh, oke saya mau asuh anaknya. Baik lagi ternyata bisa dijual anaknya. Ada terjadi di Bali, ya dijual. Jadi orang ambil, oh ya bisa kenal anaknya.
poster kayak gini. Nah berdasarkan pengalaman sudah, ini bapak, dapat saya bapak ini ada gini. Oh saya lagi di mana itu? Oh saya lagi ada pelayanan di Solo gitu, di Semarang. Lalu singkat katanya beberapa waktu yang lalu udah bawa ke, karena saya nggak ada di tempat, lalu istri saya yang handle dan sebagainya, lalu kita taruh di panti kita. Nah, ternyata Bapak Ibu Saudara, ini anak ini dibiarin sepanjang hari di kamarnya, nggak diurus oleh orang tuanya. Alasan karena orang tuanya kerja, ada begitu ya. Jadi itu mohon maaf itu ya, di pagi-pagi mamanya kasih makanan seperti di wadah ember, ini taruh aja gitu sampai jam 11 malam. Setiap hari, mohon maaf ya, buang air, buang semua ada di situ, makan capur yang makan itu. Setiap hari taruh gitu. Ya tahu ibu seperti apa itu, ya, saya nggak tahu juga. Tapi intinya Bapak Ibu Saudara, ini masih umur 1 tahun 7 bulan. Nah kembali bicara mengenai memberi rasa. Kalau anak ini tidak ditolong nanti bagaimana? Jangan ditanya, jangan lebih parah lagi. Singkat katanya, artinya kami asuh dia Bapak Ibu Saudara. Nah sebenarnya panti kami itu minimal harusnya 7 tahun. Ya, ada memang ada panti yang khusus untuk anak seperti itu ada. Ya, tapi karena orang tua bilang, ya, itu jangan tolong. Anak urus itu kan harus diurus 24 jam. Kalau semua diurus sama diri, semua diurus. Karena anak kita juga berada sampai sekarang kita urus. Kenapa saudara? Karena memang gereja ada untuk memberikan rasa kasih sayang, kepedulian bagi mereka yang diabaikan, bagi mereka yang dilupakan. Katakan amin. Nah, saya kasih Tuhan yang kedua, yang saya pelajari dari tes kita hari ini berbicara mengenai kita adalah kabar baik, saudara, bahwa kita dipanggil untuk memberikan tuntunan bagi dunia ini. Katakan saya tuntunan. Apa yang terjadi di sekeliling kita adalah tanggung jawab gereja. Karena kita ini katakan, kamulah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Nah kita tahu bahwa Israel, Timur Tengah atau katakanlah Yerusalem dan sekitarnya itu daerahnya kan berbukit-bukit, gitu ya. Jadi sebuah rumah itu akan terlihat kalau ada lampunya, kalau ada pelita di rumah itu pasti akan ketahuan dari rumah yang lain atau dari tempat yang lain seperti itu. Jadi ketika Tuhan berkata, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di gunung tidak mungkin tersembunyi, tidak mungkin, pasti kelihatan rumah itu karena daerahnya berbukit-bukit, pasti kelihatan kota itu karena dengan lampu itu. Nah dengan lampu yang kelihatan itu sehingga orang bepergian atau mungkin orang mau datang para musafir, mereka tahu oh di sana ada kota, oh di sana ada rumah, ada petunjuk, sehingga mereka tahu kemana arah mereka. Dan pada waktu itu lampu dan juga sekarang lampu penerang itu desa kita yang tidak bisa dipisahkan. Apa jadinya kalau gelap gulita, ya kan? Nah, bicara mengenai Tuhan berkata, kamu yaitu kamu, saudara saya, dipanggil oleh Tuhan membawa kabar baik, memberikan tuntunan, memberikan panduan, dan itu tidak bisa kita sembunyikan. Makanya ayat yang ke-15 katakan lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaci tiang sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, ini dia, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan intinya memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi terang yang bercahaya itu akan membawa orang berjumpa dengan Tuhan. Melalui terang yang kita terangkan dalam kehidupan kita, itu akan menuntun orang, bahkan mereka akan memuliakan Tuhan melalui hidup saudara, melalui pelayanan kita, melalui gereja di mana Tuhan tempatkan kita. Oleh hidup kita, gereja kita, keluarga kita, orang lain datang kepada Tuhan. Ada seorang yang berkata, seorang misi yang berkata begini, saudara. Masalah misi penginjilan itu bukan kurang dana, bukan kurang orang,
Tapi persoalannya adalah orang Kristen itu menghalangi orang datang kepada Tuhan oleh karena perbuatannya. Jadi terang itu adalah ditunjukkan dengan perbuatan kita. Nah, saya baru ketemu kemarin hari Jumat ya. Saya ketemu dari sebuah keluarga. Nah, kita menyebutnya sebagai dom apa? Yang bilang bilang ya, sebuah keluarga. Dia 4 tahun gak ke gereja. Jadi saya tahu dia ini dari ada teman lama gitu kan kita ketemu. Dia juga orang itu juga udah saya kenal dulu di awal-awal saya di Bali. Saya tahu dia ada sebuah gereja. Lalu singkat katanya teman yang saya kenal ini saya kenal mereka berdua. Yang pertama ini kenalnya tahu nggak sih itu sekarang udah gak ibadah lagi gak gereja. Karena benar-benar orang gak ke gereja. Saya gak ke gereja itu dia punya hati, dia kecewa dengan pendeta. Dia kecewa dengan pengurus gereja. Saya tanya, kenapa kamu kecewa? Karena dia gak punya apa-apa. Kerja juga di driver. Mohon maaf, pendeta tidak perhatikan. Selama dia 4-5 tahun di gereja itu gak jadi apa-apa, gak diapa-apain juga. Maka ketika dia melakukan sebuah ketika di kick out dari dari grup dan sebagainya. Habis itu satu pendoa dari gereja itu ngomongin ke anaknya, kamu dasar setan kamu. Ini gimana ceritanya pendoa aku ngomong ke anak saya ini, kamu dasar setan gitu. Mungkin karena anaknya ini aktif, bukan nakal ya, aktif anaknya. Pendoanya udah gergetan kali ya. Udah secara setan juga. Bapaknya ada di sini. Kepahitan dia juga. Gak ke gereja. Maaf ya. Saya cuma datang di dia hampir 2 jam. Dia cerita semuanya. Saya nggak tahu dia. Dia jangan sampai juga kepahitan dengan saya kan cerita. Ya, oke. Kita doakan. Ya, saya bisa mengerti, saya paham. Kepahitan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, oleh perbuatan baik kita, oleh terang yang dingin, gak mungkin saudara, kekristenan itu tidak bisa ditutupi, pasti harus dilihat orang. Ini dikatakan bahwa hendaklah kebaikan hati itu diketahui semua orang. Bukan kita seperti mau kampanye, saudara, lalu kita pagi-pagi, no, senyum pasang poster di mana-mana, ya kan? Bapak saya Garuda dan sebagainya, saudara. Poster gede-gede, saudara. Bukan, saudara. Terang itu gak mungkin seperti orang akan lihat. Biarlah gereja kita melihat kebaikan Tuhan. Amin. Nah, saya saudara di gereja kami sebenarnya total di Martina gak banyak, saudara. Dan kita tahu lah, saudara, bahwa di jemaat yang kami layani itu 90% mereka adalah orang-orang yang jadi free service, jaga di firma, jualan kue dan sebagainya, saudara. Mereka juga pegawai yang bukan tetap, mereka harus tahu harus cari lagi kerja dan sebagainya. Mereka yang hidup dari hari demi hari. Tapi saya mengajar mereka, saudara, berapa banyak yang kau punya. Mari kita tunjukkan kalau kita sudah menikmati menerima kebaikan Tuhan. Biar kebaikan Tuhan yang sudah kau terima itu juga dinikmati oleh orang lain. Jadi sekarang ketika kau berkata dalam Yohanes, kau katakan akulah terang dunia. Nah, di sini Tuhan berkata sekarang kamulah terang dunia. Jadi sekarang tugas Tuhan Yesus di muka bumi ini udah selesai. Nah sekarang dunia ini urusan siapa? Kasih tahu kiri kananmu, dunia ini urusan saya. Jadi kalau ada tetangga kita yang gak makan itu urusan siapa? Kalau ada tetangga kita yang mau ke rumah sakit, nggak biasa biaya obat, saudara, itu urusan siapa? Tugas kita Pak, usah kita bawa dia ke dokter dan bayari. Kan saudara berapa kali saudara, bahkan ada jemaat kita yang dia pulang kampung, saudara.
Dia pulang kampung. Dan nekat dia pulang kampung kan karena orang tuanya sakit waktu itu yang meninggal. Dan dia bisa pulang. Dia telepon saya, istri nangis-nangis, Pak Pendeta, saya tidak ada ongkos pulang. Itu gimana sudah? Ya. Udah biasa ya, oke sama. Berarti kita selama pas telah firman sudah ya. Ya sudah berapa? Karena dia perginya itu naik pesawat, naik kapal lagi, terus naik kapal lagi. Ini berapa habis biayanya? 2,6 juta. Alamak, 2 kali berapa itu? Istrinya nangis-nangis. Iya saudara, jemaat itu berpikir pendeta ini seperti bank. Ya kan? Lalu pendeta, saya punya beras habis. Yang penting lama kita dapat pengalaman lagi. Gimana lagi itu saudara, ya kan? Ya begitulah ya kan. Tidak kebaikan hati pun diketahui semua orang. Kalau kita tolong ngeri juga gitu kan. Oh, pendeta mau pelit banget sih gitu kan. Ya gimana caranya sama istri kan? Gimana dong? Kasih gue tidak ada mau gak cukup. Gimana? Ada gak ini? Di tabungan sudah apa lagi gitu kan? Ya ada pun bayar uang sekolah gimana? Jadi kita gimana caranya saudara? Ya banyaklah cara kita itu kan. Mungkin telepon kanan telepon kiri juga. Sharing. Nah intinya Bapak Ibu Saudara kita bisa pulang. Kita atur dan sebagainya. Dan akhirnya dia ada yang teman-teman itulah. Teman-teman rumah yang lain kita bagi. Nah terima Tuhan. Itulah tujuan panggilan kita. Kita menaruh diri kita bahwa dunia ini tanggung jawab saya. Kenapa kita buka panti asuhan? Mungkin teman-teman saya kalau mereka sudah merintis panti asuhan sudah lama dan banyak. Kami memulai sebenarnya tujuannya itu apa? Karena kami melihat ada banyak kebutuhan yang ya kita tahu lah, ya. Tapi saudara, yang kami lakukan adalah kami menjadi garam dan menjadi terang. Kalau kita tidak melakukan sesuatu, maka dunia akan terus binasa dalam kebusukan. Seperti itu garam, dia akan membusuk. Apa yang terjadi dengan gereja? Kenapa terjadi gereja-gereja penurunan di Amerika, saudara? Karena gereja udah nggak jadi garam, udah nggak jadi terang. Kompromi dengan kebenaran. Kenapa LGBT itu dibiarin, saudara? Kenapa itu dianggap sebagai ini sebuah progres? Bahkan mereka anggap itu sebagai progress revelation. Dan teologi kita tahu progress revelation. Jadi semakin hari mungkin ayat Alkitab ini kita waktu itu konteksnya beda. Soalnya ini konteksnya beda. Itu bisa berdebat. Saya merasa nggak mau berdebat kalau gitu. Oh, menurut pengetahuan ini pengetahuan juga berkembang. Bahwa ternyata itu tidak hanya dual gender, saudara. 200 gender. Tapi sebenarnya itu semua manipulasi pengetahuan. Ada juga bukti-bukti yang lain. Ada cerita, ada manipulasi semua. Tapi itu logik masuk akal. Bahkan teman saya yang sudah PhD di Amerika, dia sudah profesor. Terus dia bahkan setuju dengan itu. Saya bilang, dulu dia orang, pokoknya kita usaha dulu lah. Dia studi ambil PhD di sana, terus ketika kita diskusi, bro, progress revelation, bro. What? Saya bilang, wow. Kau jauh-jauh sana, kasih tahu saya progress revelation. It's okay, it's fine. Dan gereja-gereja di sana udah biasa gitu. Kompromi dan di Australia dan di Singapura dan Malaysia. Singapura kemarin yang itu tidak masuk dalam zina lagi. Mereka amandemen, mereka punya hukum. Nah, saya kasih ketika kita udah gak jadi terang lagi, gak jadi terang, kehilangan rasa. Atau mungkin terang itu kita tahu di bawah apa tuh? Di bawah kata ditutupi, orang tersesat pada akhirnya. Harusnya kita yang kasih tahu, itu dosa kawan. Kalau kau tidak bertobat, neraka kau. Kita harus berdiri, kasih tahu kepada dunia ini. Hai dunia, dengarkanlah. Kalau kau tidak terima Yesus,
ini luar biasa di sini. Tepuk tangan luar biasa ya. Tua dan ini dan semuanya selalu lihatin kita. Itu tanggung jawab kita. Nah, saya juga sedih ya. Terus terang saya sedih. Di Bali ini gereja ada kemarin pertemuan dengan Bu Bimas itu 460-an gereja. Tapi tahu sudah berapa angka pertumbuhan klub di Bali? Klub malam bertambah, gereja bertambah juga, ya kan? Jadi, tapi sepertinya pertumbuhan klub di Cakung sana lebih besar daripada pertumbuhan gereja. Dan kemarin itu saya ada pas ponakan saya datang dari saudara yang lihat ada di grup yang Forman Paris yang terbaru, Forman Paris KBR dia ada postingan tersebar di mana-mana itu kalau saudara lihat ya. Katanya saya apa sih bahagia itu gitu kan? Di dalam mobil dia lagi di Bali gitu saya. Makanya siapa dengan saya? Siapa yang tahu KBR? Forman Paris sudah beda kasih. Kasih saya jelas tahu ya. Teman saya bilang, teman suruh, bro, itu kan KPA itu sama KPA, kasihan tuh dia nggak menemukan kebahagiaan. Tahu nggak dia katakan Muhammad Paris? Kayaknya saya mau menyendiri di Bangkok dulu, untuk saya menemukan apa sih kebahagiaan, untuk saya mungkin di kuil di sana. Saya Kristen, dia Kristen, ya tapi Kristen lah ya. Terangnya udah nggak percaya. Garamnya udah gak ada asin-asinnya. Awat, gak ada gunanya. Tuhan katakan, kamu sekarang kamu. Jadi penginjilan itu, saudara, itu sudah menjadi DNA kita, tugas kita. Jadi membawa kabar baik, memberikan rasa, memberikan tuntunan, petunjuk, itu tugas kita. Yesus berkata, aku jalan kebenaran hidup. Sekarang kita berkata, oke. Kau mau jalan, kau mau hidup, ikut saya. Makanya kalau katakan, ikutlah teladanku, dia berani ngomong gitu. Paulus berani ngomong gitu pada Timotius. Ikut teladan. Kalau kau mau selamat, kau mau bahagia, ikut saya. Kalau dia malah pendeta juga, waduh. Pendeta ada bahagia, tidak mau ikut. Haleluya. Pendeta bilang, ikut Tuhan, diberkati. Setiap hari mungkin dia dengar kita buat saudara kawan saya berkumpul. Tapi puji Tuhan, Tuhan menyediakan. Ininya enak sih. Ini sudah kita sharing. Kita tidak buat Tuhan ini. Saya dulu rekor saya bilang ini, jadi pendeta harus bisa semua. Kau politisi, kamu jadi ekonom, kamu juga pengusaha, kamu juga ngurusi jadi bidan gitu. Jadi itu nempel dalam pikiran saya. Jadi kalau kita bicara mengenai kita adalah kabar baik, maka dimulailah dalam diri kita sebagai hamba Tuhan, sebagai pemimpin jemaat. Biarkan oleh hidup kita ini. Nah, saudara kasih tahu orang, ya di gereja itu kita tahu lah, ya saya persembahan itu berapa, ya kan? Ada persembahan yang sini sudah 1 miliar per bulan, punya Tuhan. Nah, saya kasih Tuhan. Jadi kalau di gereja kami itu bisa bangun dan sebagainya, itu ajaib Tuhan, ya itu ajaib Tuhan. Itu nggak bisa diomongin lah pokoknya hitung-hitungan itu nggak bisa diomongin, itu karena anugerah Tuhan. Nah, ini saya mau share bagi kita semuanya bahwa ketika saya memposisikan diri kita, good news, saya nggak tahu gimana ceritanya, saudara. Ada jemaat apa saya selalu ada jalan, selalu ada jalan. Jadi ketika ada orang pendeta begini, lalu juga kita juga dengan belanja dan sebagainya, selalu ada jalan. Maka orang pikir kita yang di gereja kita yang sekarang itu bangun terus. Saya juga kita bangun terus, bangun lagi. Sehingga tetangga kita itu pikir, oh pendeta banyak duitnya itu. Oh amin, haleluya. Lalu pengertian kita belajar di warung di depan itu. Kamu tinggal di belakang ya? Oh iya, itu kalian punya pendeta itu punya duitnya kaya dia ya.
pengajian kita apa haleluya ya tapi gitu aja. Oh ya, kita gajian itu setiap hari. Oke, saudara-saudara Tuhan, saudara dan saya adalah kabar baik. Kabar baik apa yang kita bawa? Kita membawa rasa. Dunia ini sedang hamba. Kalau dihormat Aris, dia punya semuanya. Dia punya semuanya, saudara. Dia punya Fins, dia punya Atlas. Dia juga punya beberapa villa besar. Dia adalah salah satu dari jemaat kita kerja di satu villa yang banyak, saudara. Tapi ending hidupnya adalah hamba. Tidak ada bahagianya. Kita ada tugas kita memberikan rasa bagi dunia ini. Dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya seperti Anda katakan. Maka tugas kita lah memberi panduan kepada mereka. Dunia sedang, saudara, memperhatikan apa yang sedang terjadi hari-hari ini, saudara ya, dalam dunia dunia maya lah, apalah dan sebagainya, saudara. Waduh, justru yang viral itu sad boy yang viral. Itu viral dari kaya deh. Datang ke kampungnya disambut seperti pahlawan. Udah kebalik dia. Itu dari NTT siapa namanya? Yang pintar itu apa? Dikasih mobil nggak mau, dikasih laptop nggak mau. Padahal finalnya belakangan. Udah kebalik dia. Tapi kalau gitu lah. Tugas saudara saya. Yesus sudah mati 2000 tahun yang lalu. Dia berkata sudah selesai. Tuhan berkata, saudara saya kawan seperti ini yang akan melanjutkan apa yang sudah Tuhan mulai, menuntaskan sampai kepada akhir zaman. Oleh sebabnya orang aku diakhiri dengan ketahuilah. Bahasa Bataknya, Aidama. Berbahasa jadi, lihatlah. Terjemahan bahasa Indonesia ya. Aidama, lihatlah. Saya telah bunuh kamu dan hari. Orang. Lihat bahasa Indonesia-nya apa kemudian teko sampai akhir zaman. Aidama, saya telah bunuh kamu dan hari. Aku atau lagi sahabat, aku ini teman-teman. Aku lagi temanmu setiap hari sampai kesudahan zaman. Amin. Artinya apa saudara Tuhan? Menjadi garam dan terang, kita tidak akan pernah kehabisan rasa. Kita tidak akan pernah kehabisan cahaya untuk menuntun, untuk menggarangi dunia ini. Kita tidak akan pernah kehabisan sumber garam, sumber cahaya itu. Karena sumber cahaya itu, karena garam itu ada di dalam hidup kita. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Tuhan, terima kasih. Biarlah kami menjadi rasa ilahi di mana kita. Biarlah kami menjadi pelita, menjadi terang, memberikan tuntunan bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami, secara khusus bagi jemaat yang Tuhan percayakan. Kamilah garam, kamilah terang. Haleluya.